Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita pada mata kuliah Studi Al-Quran dan Hadis Perspektif Pendidikan Islam. Dosen pengampu Dr. Dailatu Syamsiah, SAG, MAG. Perkenalkan, nama saya Triana dari Magister PIAUD A UIN Sunan Kalijaga. Baik, terima kasih. Masuk ke dalam materi. Kali ini saya akan membahas mengenai tujuan pendidikan Islam berdasarkan Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 dan Quran Surat An-Nahl ayat 97. Pendahuluan. Tujuan pendidikan nasional di Indonesia yang bermaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana pendidikan diarahkan tidak sekedar untuk membimbing dan menuntun perkembangan peserta didik, namun juga mewujudkan manusia pada generasi mendatang menjadi lebih baik, atau disebut sebagai al-insan al-sholih. Dalam hal ini, pendidikan Islam menepati posisi pertama dan menjadi dalang yang mengarah pada pemberian, perbaikan, dan penyempurnaan akhlak manusia. Sebagaimana tujuan Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Sebagaimana pendapat Imam Al-Ghazali yang disimpulkan oleh Fatiyah Hasan, pada dasarnya mengemukakan dua tujuan pokok pendidikan Islam, yaitu mencapai kesempurnaan manusia dalam mendekatkan diri kepada Tuhannya, dan yang kedua adalah mencapai kesempurnaan hidup guna mencapai kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Untuk itu, Allah menciptakan Muhammad SAW dengan tujuan membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan, yang tidak hanya sukses di dunia saja, namun juga di akhirat. Masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan pertama ialah mengenai Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Ayat yang menjadi misi Nabi Muhammad SAW diciptakan Allah ke bumi, selain sebagai pungkasannya para nabi, juga membawa rahmat bagi seluruh makhluk di bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Menurut Hamka, ketika menafsirkan ayat ini, bahwa setiap ajaran Nabi Muhammad senantiasa membawa kebahagiaan, dan setiap risalah Muhammad datang ke dunia ini datang setelah sampai pada kedewasaan akalnya. Terdapat 3 rahmat bagi seluruh manusia, yaitu rahmat kemerdekaan berpikir, sehingga akal tidak takut menghadapi perubahan zaman. Yang kedua, rahmat keseimbangan batin manusia, yaitu keseimbangan jasmani dan rohaninya. Dan yang ketiga, rahmat umat manusia menjadi bangsa yang besar dan berkeadaban. Sedangkan menurut Muhammad bin Abi Bakar Ar-Razi dalam kitab tafsirnya, Ar-Razi mengatakan bahwa rahmat Muhammad untuk masyarakat luas. Barang siapa yang mengikuti ajaran-ajarannya akan selalu mendapatkan rahmatnya. Tetapi jika tidak mau mengikuti ajarannya, maka akan hilang rahmat itu dari jiwanya. Masuk ke pembahasan yang kedua adalah mengenai Quran Surat An-Nahl ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan,
dalam keadaan yang beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ayat di atas menjelaskan balasan bagi setiap amal yang dikerjakan oleh manusia. Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada mereka yang menjalankan amal solih dan menjalankan segala kewajiban. Kehidupan yang baik ini tentu disertai dengan rasa puas dan ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Pembahasan ketiga mengenai tujuan pendidikan Islam. Yang pertama adalah tarbiyah, yang kedua adalah ta'lim, dan yang ketiga adalah ta'dib. Nah, pada akhirnya saya akan menyimpulkan keterkaitan antara Quran surat Al-Anbiya ayat 107 dengan Quran surat An-Nahl ayat 97. Jadi gini, Nabi Muhammad diciptakan Allah ke bumi itu sebagai rahmatan lil alamin. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah mengenai alam, yaitu semua wujud selain Tuhan. Nah, alam ini menjadi media untuk mengenal penciptanya atau mengenal Allah, seperti itu. Namun, jika dihubungkan dengan istilah lain atau akar katanya, itu alam berarti terdiri dari huruf ain, lam, sama mim atau ilm. Nah, kita bisa diartikan di sini ada sebagai ilmu. Nah, alam itu diciptakan karena adanya ilmu. Masuklah ke pembahasan surat An-Nahl 97. Yang kor atau artinya itu sama seperti barang siapa yang mempelajari ilmu secara sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan balasan setimpal dari Allah atas keilmuannya itu. Dia menjadi pinter, menjadi seorang dosen, menjadi seorang pendidik yang sukses, menjadi seorang yang bisa menciptakan lapangan kerja buat yang lain, hidupnya bermanfaat, ilmunya bermanfaat. Itu kan berarti orang yang sungguh-sungguh menekuni sebuah ilmu. Itulah balasan setimpal atas mereka-mereka yang melakukan amal kebaikan. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah, dan saya mohon ampun kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.